Nas firman Tuhan hari ini, Jumat 24 Oktober 2025. 2 Korintus 6 ayat 13 dan 14. Karena itu sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab, persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Mungkin di zaman ini kita sulit melihat orang yang meluku atau membajak sawah. Dan pula karena di zaman ini sudah zaman yang modern, orang sekarang membajak sawah dengan hand tractor atau jetor kalau orang Sumatera bilang. Tapi kalau kita ingat Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, untuk meluku atau membajak sawah pasti akan dikenakan kuk, yaitu palang yang menghubungkan dua ekor hewan yang akan berjalan, baik itu sapi atau kerbau. Dan seperti inilah gambaran kuk. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari kita bayangkan, andai kata kuk itu dipasangkan dengan kerbau atau sapi yang berbeda besarnya. Atau ketika sapi yang satu dengan sapi yang pasangannya itu tidak berjalan berbarengan. Bukankah akan melelahkan orang yang di belakang yang sedang menginjak bajak itu? Atau mungkin Bapak Ibu pernah melihat gambaran ada seorang yang sedang menarik gerobak untuk sampai kepada tujuan di jalan menanjak. Dia minta bantuan. Ayo teman-teman bantu saya. Tapi temannya ini ternyata bukan teman. Karena apa? Yang satu bukannya mendorong dari belakang, tapi malah menarik. Atau yang satu malah naik ke dalam gerobak menambah beban dan dia hanya menggoyang-goyang roda. Seolah-olah kerja. Atau ada yang mendorong dari samping. Padahal kadang dia tarik, kadang dia dorong. Akankah sampai kepada tujuan? Mungkin bisa sampai, tapi sangat melelahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan hal yang penting adalah nasihat Rasul Paulus seperti seorang bapa menasihati anaknya atas kehidupan jemaat Korintus yang penuh dengan pergumulan. Mengapa sering terjadi perpecahan di Korintus? Skismanya bukan skisma 1-2, banyak golongan-golongan di jemaat itu. Padahal kekristenan belum menjadi agama yang besar saat itu. Di kota itu adalah kota yang hebat besar. Banyak orang kaya. Kehidupan ekonomi di sana sangat berjalan dengan cepat. Karena itu adalah pelabuhan. Tetapi persoalannya, perilaku jemaat, anggota jemaat, itu ternyata dipengaruhi oleh lingkungannya, kehidupan sekitarnya. Ada orang yang pergi beribadah, ikut perjamuan, tapi di luar kemudian ikut makan atau menyembah, makan persembahan kepada dewa-dewa lain. Ikut beribadah, ikut menyembah dan memuji Kristus, senang akan berita Injil, tapi ketika keluar, dia melakukan kecurangan-kecurangan juga demi bisa makan. Demikianlah gambarannya. Dan Rasul Paulus mengingatkan hal yang penting ini. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau dalam bahasa Yunaninya lebih mengarah kepada jangan seperti kuk yang di dalamnya yang tidak seimbang. Karena bagaimana bisa sampai selesai kalau sapi yang satu berjalan ke sana, kerbau ini berjalan ke sana, akankah selesai? Atau berjalan melingkar, padahal yang dibajak ada. Supaya orang percaya tidak sibuk mengurus dirinya sendiri, mengurus persoalannya doang. Kita tahu setiap kita punya pergumulan, bukan? Kita tahu tantangan kita ada. Tipu muslihat iblis, penipu ulung. Selain itu juga jerat dunia ini dan keindahannya. Dan bisa tidak sampai kepada tujuan. Sebagaimana pemutusan itu? Ketika orang percaya justru berpasangan dengan yang tidak seimbang. Dengan singkat, sebenarnya Rasul Paulus mengatakan bahwa jagalah diri dalam pergaulan. Pergaulan yang buruk pasti akan mempengaruhi perbuatan baik. Atau dalam bahasa Batak dia bilang, siga dua ada nadingkan.
binahen dinaroa. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik orang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya hidup menjadi bijaksana dan tidak melelahkan kita, lebih baik pilihlah teman bersekutu yang benar-benar sama-sama mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan ini sangat penting, supaya kehidupan kita dalam setiap perjalanan hidup yang penuh pergumulan dan tantangan ini bisa sampai kepada tujuan dengan memberitakan kebaikan Tuhan sepanjang jalan. Oleh karena itu, nasihat ini sangat penting. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, pasangan yang seimbang tadi adalah gambaran bahwa beban kehidupan kita akan lebih berat jikalau kita tidak bersekutu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan bersama, baik di keluarga, baik dalam hubungan, dalam apapun, biarlah kiranya di dalam setiap persekutuan kita memuliakan Tuhan bersama. Oleh karena itu, tetaplah teguh dan mengusahakan kebaikan dan bijaksana dalam perjalanan hidup kita. Shalom.